wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk rahasia yang dia simpan dariku selama ini. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Insya Allah ini bisa membantu kita semua mengambil hal yang terbaik dari readingan kita. Oke. Kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan menjadi suatu kebangkitan buat kita agar lebih mawas diri, lebih dewasa dan lebih bijak. Oke, kita baca doa. Kita lihat situasinya dia, orang yang kalian dealkan saat ini. Five of Cups. Situasi yang dia dealkan hari ini. Nine of Wands. Eight of Swords in the reverse. The World. Seven of Pentacles. The Empress. Wow. The Emperor and the Knight of Pentacles. So guys, dia merasa di sini memang harus memperbaiki sifat keras kepalanya dia, dan dia coba stabilkan lagi emosionalnya dia. Dia coba stabilkan lagi tentang keuangan dia, pekerjaannya dia. Tapi memang dia merasa kamu adalah seseorang yang sepadan buat dia. Dan dia merasa kamu adalah ratu ataupun rajanya dalam kehidupan dia. Karena dia merasa kamulah yang memberikan keberkahan dalam kehidupan dia. Tapi di sini dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa memulai kembali kehidupan baru dengan kamu. Karena dia melihat kamu sudah bisa menanam kesempurnaan, menanam kebahagiaan kamu sendiri, menanam kerja keras kamu, ya berkembang. Dia tuh sudah melihat kamu tuh sudah banyak perubahan ya, banyak perbedaan. Dan hati-hati, dia coba untuk datang bisa saja untuk menghentikan kesuksesan kamu selama ini, ya, karena dia ingin sukses untuk dunianya dia sendiri. Oke. Situasi yang dia jalani saat ini adalah banyak sekali ketidakberuntungan ya untuk bisa move on dari kamu. Tapi dia coba untuk diam, coba untuk menyimpan kesedihannya dia, coba untuk menyimpan perasaan penyesalannya dia, dan dia coba untuk menyimpan rasa kalau dia itu tidak bisa move on terhadap kamu. Karena aku lihat di sini banyak sekali memori yang membuat dia kehilangan kesuksesan. Dan dia menjadi orang yang tidak bisa stabil dalam apa yang dia inginkan karena terlalu banyak pilihan, terutama dalam cinta. Dan aku lihat di sini dia menjadi orang yang kurang pintar jadinya ya, karena tidak bisa menegaskan atau menjujurkan apa yang terjadi. Di sini banyak sekali kebohongan ya situasinya, dan dia banyak ketidakberuntungan dalam planning hidupnya. Bahkan juga dia menjadi orang yang kehilangan informasi untuk kesuksesannya dia sendiri. Ya. Kita lihat rahasia yang dia simpan selama ini dariku. Kalian dealkan orang yang kalian inginkan, dibayangi wajahnya. Ya, dibayangi wajahnya. Rahasia yang dia simpan selama ini dariku. Wow. The King of Wands and the Six of Cups. Kita lihat lagi hal yang dia
Three of Swords yang dia simpan dariku, rahasia yang dia simpan dariku selama ini. Eight of Cups, ya. Two of Cups, Ace of Wands. Oke, di sini ada the King of Wands and the Six of Cups, Three of Swords and Eight of Cups. The bottom of the deck ada Eight of Swords, Ten of Swords, Ten of Cups. Oke, guys, di sini ada the Hangman and the Three of Pentacles. So, hubungan dia selama ini dengan orang ketiganya ini penuh dengan drama. Dia menghayal untuk bisa communication lagi dengan kamu. Dia menghayal untuk bisa kembali lagi dengan kamu, meminta maaf dengan kamu karena banyak sekali penyesalan yang dia hadapi sekarang, dan dia dijadikan pilihan oleh orang yang dia jalani karena dia banyak kegagalan. Setelah kamu mengendingkan triparty ini dalam kehidupan kamu dan dia, kamu mengendingkan koneksi ini, ya. Ini yang membuat dia banyak menghayal tentang kamu, dan ini menjadi kebingungan dirinya dia sendiri dalam memilih target hidupnya. Karena aku lihat dia masih memakai topeng, bahkan dia juga menggunakan telepatinya untuk bisa communication dengan kamu secara kasat mata ataupun di bawah alam sadar, ya, di sini. Dan dia banyak drama dengan orang ketiganya. Aku lihat hanya sebagai kestabilan hidup, tapi tidak untuk kenyataan. Jadi untuk sesaat, ya, semuanya penuh dengan topeng, penuh dengan pemanfaatan satu sama lain, ya, dan membuat kehidupan mereka ini tidak berkembang. Bahkan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka tradingkan atau lakukan, ya, praktekkan, ini menggantung tentang kesuksesannya. Terutama mereka tidak bisa untuk bahagia seperti halnya dengan kamu, karena mereka masih terperangkap dalam kebahagiaan di luar sana, yaitu dengan pasangannya masing-masing, dia dengan kamu, ya, di sini. Dan ini membuat dia terbunuh sendiri. Dia masih teringat, dia masih menginginkan kebahagiaan itu lagi dengan kamu. Tapi dia tahu apa yang dia lakukan ini tidak mungkin mudah kembali lagi seperti dulu, karena dia banyak sekali pengkhianatan terhadap kebahagiaannya dengan kamu, ya. Dan ini membuat dia stres, depresi, bahkan juga tidak nyaman. Dan di sini dia dihantui rasa bersalah, bahkan dia merasa terpojokkan dari drama yang dia buat sendiri, ya. Dan dia merindukan seksual terhadap kamu, sangat merindukan seksual untuk kamu di sini, karena dia merasa kamu adalah soulmate-nya dia. Dia merasa kamu adalah twin flames-nya dia, belahan hatinya dia. Hal yang dia rahasiakan terhadap kamu adalah dia sebenarnya kecewa dengan langkahnya dia sendiri meninggalkan kamu, dan dia terluka, ya. Dan dia masih mengenang memori indah dengan kamu. Dia nggak bisa move on dari kamu sebenarnya, belum bisa move on sebenarnya, tapi dia simpan perasaan itu, ya, karena dia tidak mau terlihat lemah, ya. Dia coba untuk bisa optimiskan lagi langkah dia coba untuk bisa kuat, dia coba untuk bisa tidak takut, ya, akan sakit hati ini, triparty ini. Tapi ternyata dia tersakiti, ternyata dia kecewa sendiri, ya. Makanya dia dengan cara meninggalkan kamu itu karena dia merasa sakit juga, ya. Bahkan dia sebenarnya sakit hatinya, tapi dia tidak bisa ungkapkan hal itu karena egonya dia. Kenapa? Karena dia merasa dipercaya orang, dan dia merasa bisa mengontrol suatu hubungan, ya, di sini. Jadi hal yang dia rahasiakan adalah, ya, dia hadirkan orang ketiga melukai kamu karena seseorang, sehingga dia coba untuk move on dari kamu walaupun dia kecewa di sini, ya.
So di sini dia sedih dengan sikapnya dia, cara dia memberikan janji ya kepada kamu dan juga orang lain, karena dia menyimpan hubungan triparti ini dan pada akhirnya situasinya dia tidak membuat dia nyaman karena banyak sekali kebohongan yang terjadi. Dan di sini aku lihat dia tidak ada keberhasilan dari tujuan hidupnya dia. Di sini aku lihat banyak sekali hal yang tidak bisa dia fokuskan dan dia akhirnya meninggalkan orang ketiga juga nantinya. Ya, kita lihat. Kenapa dia bohongin kamu? Kenapa dia rahasiakan kamu? Tujuannya dia apa? Kenapa dia rahasiakan triparti ini dari kamu? Dia mengendingkan dari kamu dengan alasan hampa, dengan alasan semuanya sudah banyak yang berubah, dengan alasan tidak ada lagi ada rasa, ya. Kenapa dia sembunyikan triparti ini? Dia sembunyikan, dia rahasiakan. Padahal dia masih menyimpan rasa cinta kangennya sama kamu. Ten of Pentacles in reverse. Karena dia bangkrut. Dia rahasiakan triparti ini, lukanya juga dari kamu karena dia mengalami kebangkrutan, perubahan setelah meninggalkan kamu dan berkata, aku lebih baik sendiri dulu aja, aku ingin memperbaiki diriku, aku ingin mencari kesalahan aku di mana, berikan aku waktu untuk berubah, ya. Tapi ternyata ini membuat dia sengsara sendiri karena dia menyimpan triparti ini, walaupun dia tahu dia terluka, walaupun dia tahu dia akan sengsara gitu ya. Kenapa? Karena egonya. Ya, egonya. Karena dia merasa dia bisa mengontrol sendiri ya actionnya, tapi ternyata tidak bisa. Dan kisah masa lalu ini membuat perjalanan petualangan dia pun ending karena dia ternyata tidak bisa move on dari kamu. Dan dia ingin banget kembali lagi sama kamu, tapi dia masih menunggu waktu yang tepat karena saat ini perjalanan hidupnya dia penuh dengan luka. Walaupun dia bersama orang yang dia jalani sekarang, tapi tidak bahagia. Banyak sekali hal yang membuat dia bangkrut, terutama keuangan. Ya, dan sini banyak sekali masalah dalam kehidupan dia dengan orang ketiganya karena keuangan. Bisa jadi dia akan bercerai dengan orang ketiganya ataupun berpisah. Ya, meninggalkan begitu saja, sama seperti halnya dengan kamu. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali dengan kamu karena dia merasa merindukan dan hancur. Dia belum bisa melepaskan. Dia banyak sekali kegagalan dari triparti ini dan dia masih menggantung tentang perasaannya dia ke kamu karena hancur sekali karena banyaknya skandal yang dia jalani, dan dia merindukan ya fisik dengan kamu yang long distance, tapi semua telah dia gagalkan karena dia tidak pedulikan tentang perasaan kamu. Dan Three of Wands in the reverse ini seseorang yang banyak sekali masih memegang kisah masa lalunya. Jadi dia dengan orang baru pun ini banyak sekali masalah skandal dan yang diributkan adalah tentang kamu. Ya. Dan dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menanam lagi harapan kembali dengan kamu. Tapi saat ini kalau aku lihat memang dia mengalami kebangkrutan pada kehidupan dia sendiri dan orang ketiganya sekarang. Perubahan yang sangat tidak dia pikirkan atau dia
nggak bakal bangkrut gitu loh, dia pikir. Karena tadinya dia dengan orang baru ini berpikir menjanjikan lebih baik dari kamu, ya, itu yang dia pikirkan. Tapi ternyata tidak sesuai harapan, ya. Apakah dia akan jujur kepada kamu kelak? Nine of Swords. The Sun. Wow, the High Priestess in the reverse, and the Devil. Kayaknya jujurnya ini nggak sejujurnya ya. Dia akan berkata jujur tapi tidak 100%, ya, karena dia di luar kontrol, ya. Dia stres dengan kebebasannya dia sebenarnya dengan orang ketiganya nih saat ini, karena selalu dikontrol oleh orang ketiganya. Dan kalau aku lihat memang dia keblok ya dengan kamu saat ini, karena memang ada pelet ataupun ilmu hitam dari orang ketiganya, dan dia stres, depresi, gak happy, ya, gak happy dengan apa yang dia lakukan sekarang, keputusannya dia memilih orang ketiganya, dan dia stres tentang kebenaran. Dia depresi tentang ekspresi dirinya dia sendiri ini nggak bisa menjadi dirinya dia lagi karena dia dikengkang. Dan di sini dia menjadi orang yang brutal sih kalau aku lihat ya. Jadi kalau dilihat tuh dia nggak ada pilihan lain, dan ya dia tidak beruntung dalam spiritual karena lagi terpengaruh. Apakah dia jujur? Walaupun dia union dengan kalian ya, tapi belum bisa sepenuhnya jujur semuanya, ya. Dan ini masih pengaruh dari ilmu hitam. Dan dia ada rasa ketakutan ya perjalanan hidupnya, yaitu tentang apa yang dipertahankan, kesuksesannya dia, bahkan juga perhatian dari orang lain yang tadinya dia disenangi orang lain, ini akan ending. Makanya dia sedikit cemburu juga sih sebenarnya ya, karena cemburu dengan keadaan ya, jadi marah sendiri dari keadaan yang dia buat. Dan dia sebenarnya kesel juga dengan orang ketiganya ini ya, karena dia membatasi kebebasannya, tidak seperti kamu memberikan kebebasan sepenuhnya dengan rasa percaya gitu ya. Dan dia tidak happy dengan orang ketiganya ya. Di sini aku lihat naked before the stars ya. Yang difikirkan kan yang penting nafsu dulu yang dijalani ya. Yang difikirkan adalah seksual untuk dirinya sendiri. Trump of lies ya. Jadi kebohongan tuh bagi dia tuh sudah biasa, karena bagi dia yang penting nafsunya dia dulu tersalurkan. Walaupun nanti julukannya dia adalah raja ataupun ratu kebohongan, dia nggak ada masalah. Ada rasa menyesal ya, mengendingkan kisah ini sama kamu, dan dia terus bermimpi tentang kamu sekarang karena dia masih rindu dengan kamu. Bahkan di mana kamu coba untuk move on, di sini dia stres. Memori tentang kalian nih malah berbalik ke dia sekarang.
envious, kecemburuan yang tidak ada alasannya, ya. Jadi dia merasa cemburu dengan keberhasilan yang kamu dapat, ya. Dan ini orang memang masih childish, belum bisa dewasa, ya. Belum bisa dewasa, walaupun sudah coba untuk memperbaiki diri, tapi sifat playernya ini masih bermain. Makanya dia kecewa sendiri dengan perubahan hidupnya, karena dia sudah banyak janji dengan kamu tapi tidak ditepati. Dan dia teringat tentang memorinya dengan kamu, di mana kamu sudah coba untuk move on, ya. Dan orang-orang yang tadinya suka dengan dia saat sekarang ini tidak, ya. Dan dia takut banget orang membenci dia, apalagi predikatnya terlihat buruk, ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.